Selamat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Baiklah, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya. Baiklah, kalau sudah siap, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ale, boleh pimpin doanya? Doa. Amin. 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 Ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Belum. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang wudu. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang wudu, di sini Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Untuk anak-anak semuanya silakan diperhatikan videonya ya. Assalamualaikum anak soleh dan solihah. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang wudu. Anak-anak biasanya kalau sebelum sholat dianjurkan untuk berwudu. Tahukah kalian apakah wudu itu? Coba simak dengan baik ya arti wudu berikut ini. Wudu artinya bersih dan indah. Wudu juga diartikan memasuk anggota badan tertentu dari kanan ke kiri secara bergantian dan berurutan. Tujuan kita melaksanakan wudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Kita berwudu harus menggunakan air suci lagi mensucikan. Artinya air itu bersih, suci, dan bisa digunakan untuk berwudu. Air apa saja yang bisa digunakan untuk berwudu? Pertama, air mata air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air embun, dan air es. Wudu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Jadi tidak sah sholat jika kita tidak berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Tahukah kalian perintah berwudu juga ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sembuh, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, setelah Ibu menanyakan video tentang wudu, siapa yang tahu pengertian wudu? Ada yang sudah tahu? Baiklah. Wudu merupakan kegiatan bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, pada berwudu kita membasuh anggota tubuh tertentu sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Wudu dilakukan sebagai syarat sah untuk melaksanakan ibadah tertentu, terutama dalam sholat. Dengan berwudu, seorang muslim tidak hanya membersihkan fisiknya, tetapi juga membersihkan diri secara spiritual untuk beribadah kepada Allah. Nah, tadi kan dalam video disebutkan ada manfaat dalam berwudu. Kepada Adit, silakan sebutkan manfaat dalam berwudu. Manfaat wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Enggak. Manfaat wudu itu ada dua. Yang pertama yaitu membersihkan fisik atau tubuh. Yang kedua membersihkan hati dan pikiran secara spiritual. Yang selanjutnya ada hukum wudu. Hukum wudu adalah wajib bagi setiap umat muslim. Jika kita tidak melaksanakan wudu sebelum sholat, maka sholat yang kita laksanakan tidak akan sah. Ya. Adapun dalil yang berkaitan dengan wudu yaitu yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Untuk saudara Yusufiah, boleh tolong dibacakan Quran surah Al-Maidah ayat 6 beserta artinya. Pencet lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu
صلاتكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau bakus atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik ataupun suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan niatnya bagimu agar kamu bersyukur. Baiklah, terima kasih kepada saudara setia. Nah, surat ini berisi perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berwudu sebelum melaksanakan salat dengan cara membasuh anggota tubuh tertentu seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki. Selanjutnya, adapun syarat wudu. Ada yang tahu syarat wudu ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga air yang suci dan mensucikan. Yang pertama beragama Islam. Nah, wudu diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Hal ini karena wudu merupakan bagian dari ibadah, khususnya sebagai syarat sah salat. Wudu itu hanya berlaku bagi umat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seseorang belum beragama Islam, maka ia belum memiliki kewajiban untuk berwudu. Karena wudu adalah bagian dari ibadah dalam Islam. Yang selanjutnya ada berakal. Berakal yaitu seseorang harus dalam keadaan sadar dan tidak hilang akal, seperti misalnya gila ataupun tidak waras. Nah, orang yang tidak berakal tidak dibebani kewajiban dalam berwudu. Contohnya orang yang sedang tidak sadar atau mengalami gangguan jiwa, maka tidak diwajibkan untuk berwudu karena ia tidak mampu memahami dan melaksanakan perintahnya dengan benar. Yang terakhir ada air yang suci dan mensucikan. Air yang digunakan untuk berwudu itu harus air yang suci dan dapat mensucikan, yaitu dapat disebut dengan air. Ada yang tahu? Dapat disebut dengan air mutlak. Air tersebut tidak boleh terkena najis ataupun tercampur dengan benda lain yang dapat mengubah sifatnya. Contohnya seperti misalnya warnanya, baunya ataupun rasanya. Adapun contoh air yang dapat digunakan untuk berwudu, misalnya air hujan, air mata air, air sumur, dan masih banyak lagi ya. Nah, air yang suci dan mensucikan yaitu air yang disebut bukan hanya bersih, tetapi juga bisa digunakan untuk bersuci menurut syariat Islam. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Baiklah, silakan berhitung dari Ale ke belakang 1 sampai 3, lalu ulangi 1 sampai 3. 1, 2, 3, 2, 1. Nah, silakan kalian duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. Ini 3. Ya Allah. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian diskusi.
Baiklah, apakah sudah ada yang selesai? Untuk kelompok 3, apakah sudah siap? Jika sudah siap, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan bagi kelompok yang sudah siap untuk perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 sudah siap? Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Jadi mengapa kita harus duduk karena merupakan cara bersalah. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya. Gimana? Pertanyaannya, apa yang terjadi jika seseorang sholat tanpa wudhu? Dalam ajaran Islam, wudhu adalah syarat sah sebelum melaksanakan sholat. Jika seseorang sholat tanpa wudhu, maka sholatnya dianggap tidak sah atau tidak diterima karena ia belum dalam keadaan suci dari hadas kecil. Adapun wudhu berfungsi untuk membersihkan diri secara lahir sebagai persiapan ibadah, sehingga tanpa itu syarat utama sholat belum terpenuhi. Oleh karena itu, jika seseorang menyadari telah sholat tanpa wudhu, ia perlu mengulangi sholatnya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, apa saja contoh air yang boleh digunakan untuk wudhu? Yang mana air yang boleh digunakan untuk wudhu adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan pendidikan yang belum tercampur najis atau zat lain yang mengubah sifatnya. Berdasarkan pandangan fikih, ada 7 macam air yang sah untuk wudhu. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air, yang keenam air salju, dan yang keenam air wudhu. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.